Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang rumah lawas di malam hari yang selalu menyimpan misteri yang sulit dijelaskan. Berdiri di pinggir desa yang sunyi, rumah itu tampak semakin angker saat gelap datang. Atapnya yang sudah rapuh, dinding batu bata yang banyak terkelupas dan jendela-jendela kayu seakan menyimpan kenangan lama yang terlupakan. Meskipun rumah itu telah lama tak dihuni, ada sesuatu yang tak biasa terjadi setiap malam. Ketika malam gelap, rumah itu menjadi semakin mencolok, berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitar desa. Dari kejauhan terdapat cahaya yang memancar dari dalam rumah. Angin malam yang berembus membawa suara berderi dari pintu dan jendela yang berayun pelan seolah rumah itu bernafas. Rumah lawas yang berdiri di pinggir desa selalu memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar, terutama ketika malam datang. Keberadaannya bukan hanya sebagai bangunan fisik tetapi juga menjadi bagian dari cerita dan mitos yang menyelimuti kehidupan sosial masyarakat. Rumah tersebut meskipun tampak kosong dan tak terawat, seringkali menjadi simbol ketakutan, rasa penasaran, dan bahkan harapan akan pengetahuan yang tersembunyi. Cerita-cerita tentang rumah tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, sebagian besar terkait dengan tragedi atau peristiwa misterius yang terjadi di dalamnya. Pada malam hari saat kegelapan menyelimuti rumah tersebut, menambah rasa was-was. Masyarakat percaya bahwa rumah lawas itu menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa kelam, dan bahkan bagi yang tidak mempercayai hal-hal gaib, sekalipun suasana yang mencekam seringkali terasa. Masyarakat sekitar cenderung memiliki cerita-cerita tentang rumah itu yang mereka bagikan kepada anak-anak atau orang baru yang datang ke desa. Setiap malam anak-anak akan dilarang untuk bermain dekat rumah tersebut dengan alasan agar mereka tidak diganggu oleh hal-hal aneh. Kadang cerita-cerita tersebut malah menjadi bahan perbincangan malam hari, menjadi semacam hiburan atau cara untuk mengingatkan diri akan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Keberadaan rumah lawas di malam hari menciptakan dua perasaan yang sangat kuat dalam masyarakat, rasa takut dan rasa penasaran. Rasa takut seringkali mendominasi terutama bagi mereka yang tinggal dekat dengan rumah tersebut. Beberapa orang bahkan memilih untuk tidak melewati rumah itu setelah gelap, merasa bahwa mereka bisa terpapar oleh energi buruk yang tinggal di sana. Namun, di sisi lain ada rasa penasaran yang tidak bisa dibendung. Beberapa remaja atau orang yang merasa berani seringkali mencoba untuk mendekati rumah tersebut pada malam hari hanya untuk merasakan ketegangan yang membelit udara, penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, dan apakah cerita-cerita yang beredar itu benar, mendorong beberapa orang untuk berani masuk meskipun banyak yang memperingatkan mereka. Penerimaan sosial terhadap rumah lawas juga dapat bervariasi. Di satu sisi, sebagian masyarakat mungkin menganggap rumah tersebut sebagai bagian dari sejarah desa yang tak bisa dilepaskan. Bahkan jika ia menimbulkan rasa takut, mereka mungkin merasa bahwa rumah tersebut adalah bagian dari identitas mereka, dan kisah-kisah di sekitarnya membentuk sebagian dari tradisi lisan mereka. Namun ada juga bagian dari masyarakat yang lebih pragmatis, yang melihat rumah lawas sebagai sesuatu yang perlu dibiarkan pergi, tidak perlu dipikirkan lagi. Bagi mereka rumah itu adalah peninggalan masa lalu yang lebih baik dilupakan daripada dikenang dengan kisah-kisah yang menakutkan. Mereka ingin agar desa itu berkembang
meninggalkan semua kepercayaan lama yang membuat mereka terjebak dalam rasa takut dan superstisi. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang kental di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah lawas. Ketika malam tiba, banyak orang mempercayai bahwa rumah itu menjadi tempat berkumpulnya roh-roh atau makhluk halus yang mengganggu. Beberapa orang menganggap bahwa rumah tersebut adalah tempat sakral yang harus dijaga, dan mereka akan melakukan ritual tertentu untuk menenangkan energi negatif yang mungkin ada di sana. Ada yang percaya bahwa jika seorang mengganggu rumah itu atau mencoba untuk masuk, mereka mungkin akan menghadapi konsekuensi buruk, mulai dari sakit, penyakit, hingga kejadian-kejadian tak terduga. Kepercayaan ini semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan banyak orang tua yang masih menceritakan kisah-kisah tersebut kepada anak-anak mereka, membentuk siklus kepercayaan yang sulit dipatahkan. Beberapa desa atau masyarakat sekitar rumah lawas mungkin memiliki tradisi atau upacara khusus yang dilakukan untuk merayakan atau menghormati rumah tersebut. Upacara ini biasanya dilakukan pada malam hari di bawah cahaya bulan sebagai cara untuk menghormati arwah yang dipercayai tinggal di rumah itu. Ritual semacam ini sering dianggap penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, serta menghindari malapetaka yang mungkin terjadi jika rumah itu terus diganggu. Secara keseluruhan, rumah lawas di malam hari bukan hanya menjadi simbol dari ketakutan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang lebih dalam. Ia mengikat mereka dalam suatu cerita bersama yang menggabungkan tradisi, mitos, dan rasa penasaran yang tak pernah usai. Dalam kegelapan malam, rumah ini tetap menyimpan banyak rahasia, dan bagi mereka yang tinggal di sekitarnya, rumah lawas itu adalah bagian yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Hubungan rumah lawas di malam hari dengan generasi muda sangat menarik, karena seringkali rumah-rumah semacam itu menjadi simbol yang penuh dengan mitos dan rasa penasaran, terutama di kalangan anak muda. Generasi muda cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar, seringkali didorong oleh rasa penasaran tentang hal-hal misterius dan yang berbau gaib. Oleh karena itu, rumah lawas yang dibiarkan kosong dan dikenal dengan cerita-cerita menyeramkan menjadi daya tarik yang kuat bagi mereka, baik untuk mencari pengalaman, bersenang-senang, atau bahkan untuk membuktikan keberanian. Bagi generasi muda, rumah lawas di malam hari seringkali menjadi tantangan untuk dijelajahi. Mitos yang beredar di masyarakat seputar rumah itu seringkali mengundang rasa penasaran, membuat banyak remaja atau anak muda merasa terdorong untuk mencari tahu apakah cerita-cerita tersebut benar adanya. Rumah yang tampak angker dengan pintu dan jendela yang sudah tua serta suasana yang sunyi memberi mereka kesan bahwa ada sesuatu yang terlarang dan tak terjangkau di dalamnya. Malam hari dengan kegelapan memperkuat rasa misteri ini. Banyak yang merasa bahwa jika mereka bisa mengunjungi rumah tersebut, mereka bisa mengalahkan rasa takut mereka dan menjadi lebih berani di mata teman-teman mereka. Dengan demikian, rumah lawas menjadi semacam arena petualangan bagi generasi muda yang ingin membuktikan diri mereka atau sekedar mencari keseruan. Selain sebagai tempat untuk berpetualang, rumah lawas juga seringkali menjadi sarana bagi generasi muda untuk bersosialisasi, berkumpul dengan teman-teman di malam hari, dan menjelajahi rumah lawas yang ditinggalkan bisa menjadi pengalaman yang mempererat ikatan persahabatan. Dalam banyak kasus, perasaan takut akan lebih mudah dihadapi bersama, dan pengalaman bersama di tempat yang penuh misteri ini bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bagi sebagian besar orang, ini juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan keberanian atau identitas kelompok. Mereka mungkin merasa bahwa mereka menjadi bagian dari suatu komunitas eksklusif yang memiliki cerita tersendiri tentang malam-malam di rumah lawas tersebut. Beberapa kalangan anak muda mungkin akan menganggap rumah itu sebagai bagian dari tradisi, sebuah kegiatan yang harus dilakukan sebelum mereka benar-benar dianggap dewasa atau berani. Rumah lawas yang dikenal dengan cerita seram dan legenda seputar kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalamnya
seringkali menarik minat generasi muda yang memiliki ketertarikan terhadap hal-hal gaib dan misteri. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin berkembangnya budaya populer seperti film horor, video game, dan buku tentang paranormal, banyak remaja yang terpengaruh untuk mencari pengalaman pribadi dalam menjelajahi dunia yang sama. Mereka seringkali menganggap rumah lawas sebagai tempat untuk menguji teori-teori paranormal atau untuk merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di tempat yang dianggap angker. Dalam hal ini, rumah lawas bisa menjadi objek eksplorasi pribadi untuk mencoba merasakan dunia yang sering digambarkan dalam film horor atau cerita-cerita mistis. Ini juga merupakan cara mereka untuk menghubungkan kehidupan nyata dengan dunia yang dibangun oleh budaya populer yang mereka konsumsi sehari-hari. Generasi muda seringkali memiliki pandangan yang lebih skeptis terhadap cerita-cerita lama yang berhubungan dengan rumah lawas. Mereka mungkin tidak begitu mempercayai hal-hal gaib atau mitos yang beredar di masyarakat dan lebih cenderung melihat rumah lawas sebagai bagian dari sejarah atau warisan budaya yang perlu dijaga. Mereka mungkin tertarik pada arsitektur rumah itu atau ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah keluarga yang pernah tinggal di sana. Namun meskipun skeptis terhadap mitos atau cerita yang seram, banyak juga dari mereka yang merasakan ketegangan atau ketakutan ketika berada di dalam rumah lawas tersebut. Bahkan tanpa mempercayai kisah-kisah yang beredar, perasaan ini lebih terkait dengan suasana atau atmosfer yang tercipta. Suasana sunyi, gelap, dan penuh dengan bayangan masa lalu. Ini bisa menjadi pengalaman yang menghubungkan mereka dengan masa lalu, meskipun mereka tidak sepenuhnya menerima atau mempercayai cerita-cerita tersebut. Di era digital, rumah lawas di malam hari juga menjadi subjek yang populer di media sosial dan dalam fenomena urban exploration atau eksplorasi kota. Banyak generasi muda yang tertarik untuk mendokumentasikan pengalaman mereka menjelajahi tempat-tempat terlantar dan terabaikan seperti rumah lawas. Mereka sering memotret atau merekam video untuk dibagikan di media sosial seperti Instagram, YouTube, atau TikTok. Fenomena ini membawa dimensi baru dalam hubungan generasi muda dengan rumah lawas. Rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk menguji keberanian atau mencari sensasi, tetapi juga menjadi objek untuk menciptakan konten yang menarik dan berbagai pengalaman dengan teman-teman atau pengikut mereka di dunia maya. Dengan cara ini, rumah lawas yang dulu mungkin hanya dianggap tempat menyeramkan kini bisa menjadi lokasi yang menawarkan kesempatan untuk eksistensi sosial dan pencitraan diri di dunia digital. Bagi sebagian generasi muda, rumah lawas di malam hari bukan hanya sekedar tempat untuk mencari sensasi atau petualang. Ini juga bisa menjadi pencarian spiritual atau eksistensial. Beberapa remaja atau anak muda mungkin merasa bahwa mengunjungi tempat yang penuh dengan sejarah dan kenangan meskipun menyeramkan memberi mereka kesempatan untuk merenung atau mencari makna dalam kehidupan mereka sendiri. Malam hari dengan kegelapan yang menyelimuti seringkali dianggap sebagai waktu untuk refleksi diri, dan rumah lawas yang penuh dengan cerita lama menjadi simbol dari perjalanan itu. Suatu tempat yang menyimpan jejak-jejak kehidupan yang telah berlalu dan mengajak mereka untuk berpikir tentang masa lalu dan makna kehidupan mereka sendiri. Secara keseluruhan, hubungan rumah lawas di malam hari dengan generasi muda adalah kombinasi dari rasa ingin tahu, pencarian sensasi, dan refleksi terhadap dunia yang lebih besar, baik dalam hal mistisisme secara maupun identitas pribadi. Rumah lawas menjadi lebih dari sekedar bangunan kosong. Ia menjadi simbol petualangan, budaya populer, dan pencarian diri yang tak terpisahkan dari dunia modern yang serba cepat dan penuh tantangan. Itu informasi tentang rumah lawas di malam hari. Semoga informasi tersebut sebagai wawasan maupun edukasi dan hiburan buat sobat semua untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya serta sejarah bangsa. Selamat beraktivitas, semoga
sehat, sukses selalu.